Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufan Wijaya dengan NIM 20103429 dari Filsafat Hukum C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai common good. Dalam ranah filsafat hukum, secara sederhana dirumuskan, menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Plato, keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama yang di sini disebut dengan common good. Di sisi lain, hukum sebagai sistem harus adil yang dijelaskan oleh H.L.A. Hart. Dalam perkembangan di abad pertengahan yang sangat teosentris menurut Agustinus dan Thomas Aquinas, hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum. Dalam lingkungan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rus, hanya beberapa tokoh pemikiran Islam, yang ini contohnya aja teman-teman. Hukum dalam fikih bersifat teosentris yang didasarkan pada wahyu ilahi. Inilah yang disebut hukum Islam. Pemikiran Aquinas diteruskan pengikutnya seperti ahli hukum Belanda yaitu Hugo Grotius. Sedangkan pada abad 17 hingga 19 yang ditandai perkembangan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat, sebagian dinamakan sebagai abad pencerahan. Pemikiran ini kemudian digagas dari Inggris, yaitu David Hume dan John Locke. Pada masa inilah kemudian lahir mazhab positivisme hukum. Mazhab ini kemudian menemukan bentuknya ketika Thomas Hobbes dan Immanuel Kant yang meletakkan eksistensi negara pada hukum positif di atas keadilan kontraktual. Menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah, atau adil dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Menurutnya, hak atas kebebasan individual pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan berpedoman pada nilai universal. Pada akhir abad ke-19, perkembangan filsafat hukum ditandai dengan aliran baru yang dikenal dengan nama mazhab historis. Menurut Hegel, hukum merupakan realitas politik harus dilihat sebagai tatanan etis yang secara normatif mengarahkan perilaku manusia. Sedangkan Savigny, hukum sebagai refleksi ketika sosial masyarakat. Hukum yang baik harus merupakan refleksi dari nilai etika masyarakat. Mazhab ini kemudian menjadi inspirasi bagi aliran hukum mazhab sosiologis. Hukum tidak dapat dipahami secara tepat tanpa pemahaman sistematis mengenai tujuan yang melahirkan hukum, yang dapat ditemukan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, lahir pemikiran hukum mazhab realisme hukum. Menurut Roscoe Pound yang dikenal sebagai social engineering, hukum tidak dapat diterapkan sesuai dengan kitab hukum. Hukum harus memuat ajaran dan sekaligus ideal yang mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Hukum harus menjadi alat sosial atau social engineering. Ini diperkuat dengan Ronald Dworkin yang menegaskan jika dipahami hukum, maka kita harus memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan oleh hakim. Hukum baru menjadi hukum yang sebenarnya ketika digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus hukum. Berangkat dari pernyataan Ronald Dworkin yang telah menegaskan hukum baru menjadi hukum yang sebenarnya ketika digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus hukum, dan pertikaian teoritis antara rasionalisme dan empirisme yang berhasil didamaikan oleh Immanuel Kant dalam bukunya Kritik der reinen Vernunft atau Kritik Rasio Murni. Maka kita akan dapat mengidentifikasi pemikiran hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan kita merupakan sintesis antara unsur-unsur priori atau lepas dari pengalaman dan a posteriori berdasarkan pengalaman. Dengan menggunakan pendekatan Ronald Dworkin dan pernyataan Immanuel Kant, kemudian dapat dirumuskan bagaimana pemikiran hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dalam kajian filsafat hukum, tentu saja kita akan mudah menjawabnya. Hakim harus netral, imparsial, dan menggunakan pendekatan ilmu hukum normatif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Nah, sekian dari saya, banyak kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.